Halo, ketemu lagi di Morex Family. Hari ini di Blackbird Series kita akan ngebahas tentang Deep Web and Dark Web. Istilah Deep Web masih asing bagi kebanyakan orang, dan ada lagi Dark Web yang lebih asing lagi. Kedua istilah tersebut serupa tapi tak sama. Banyak orang hanya mengenal Deep Web dan mengatakan itu merupakan situs terlarang. Namun tahukah jika hal tersebut tidak benar? Mari kita telusuri lebih lanjut. Dunia internet kita ibarat bongkahan es di lautan, dibagi 3 bagian. Surface Web yang berisi website seperti Facebook, Wikipedia, YouTube, Amazon, Tokopedia. Seluruh website di SurfaceNet hanya 4% dari internet. Dan Deep Web serta Dark Web berisi 96% dari internet. Untuk dapat mengunjungi berbagai situs, kita membutuhkan mesin pencari, dalam hal ini Google, Yahoo, Mozilla, dan lain-lain. Semua website yang dapat kita cari dan lihat menggunakan Google merupakan bagian permukaan yang kita sebut Surface Web. Sedangkan bongkahan es di bawah permukaan air laut adalah tumpukan konten yang kita sebut Deep Web. Deep Web sejatinya merupakan konten yang ada di internet, namun tidak bisa diakses secara umum oleh pengguna. Misalkan, di Google, Anda mencari Facebook Mrs. X, dan yang Anda lihat adalah seperti ini. Di sini, Anda dapat melihat data dari Mrs. X. Namun, kita hanya bisa melihat seluruh konten yang ingin ditampilkan oleh Mrs. X. Ini disebut Surface Web. Semua orang dapat membuka dan melihatnya. Lain cerita dengan Mrs. X sebagai pemilik akun. Mrs. X mempunyai password Facebook dan ia dapat melihat isi konten dengan lebih banyak dan lebih lengkap. Seperti email, nomor telepon, tanggal lahir, private chat, dan lain sebagainya. Ini disebut Deep Web. Jadi, apakah Deep Web berbahaya? Tentu saja tidak. Deep Web tidak berisi website terlarang, tetapi hanya bagian website yang bisa dibuka oleh pihak yang mempunyai izin akses atau password. Sementara itu, Dark Web ibaratnya bagian laut terdalam. Kita tidak dapat menggunakan mesin pencari biasa. Kita memerlukan mesin pencari spesial yang dapat masuk ke bagian terdalam internet yang bernama Tor. Istilah Dark Web diberikan bukan tanpa alasan. Penamaan tersebut berdasarkan fakta bahwa Dark Web memuat konten terpendam yang sulit atau bahkan tidak diizinkan untuk diakses. Jadi, apakah Dark Web berbahaya? Untuk menjawab ini, mari kita lihat proses berkembangnya Dark Web. Awal mula internet muncul, Surface Web berisi informasi yang bermanfaat. Lambat laun, seiring dengan berkembangnya internet, semakin banyak pula informasi yang beredar, termasuk informasi yang sensitif. Maka, negara-negara melakukan pembatasan terhadap apa saja yang bisa dicari dan dilihat dengan mesin pencari. Hal ini mendorong komunitas mahir teknologi menciptakan tempat aman di internet yang tidak dapat dipantau pemerintah manapun. Tempat di mana pengguna tidak saling mengenal yang kita sebut Dark Web. Faktanya, orang-orang memanfaatkan Dark Web sebagai tempat mencari apapun yang tidak bisa kita cari dengan Google. Yes, apapun. Seperti narkoba, senjata api, perdagangan manusia, data kartu kredit, konten psikopat, konten pedofil, dan lain sebagainya. Bahkan, para teroris berkomunikasi di Dark Web agar tidak terlacak. 95% Dark Web berisi konten yang tidak wajar. Hal ini memunculkan rasa penasaran yang besar. Orang-orang awam yang mulai mengunjungi Dark Web lebih ke arah memuaskan rasa penasaran mereka. Bagi mereka yang baru pertama kali menginjakkan kakinya di Dark Web, ini akan menjadi pengalaman yang terburuk karena kontennya benar-benar ekstrim. Mulai dari pembunuhan secara live, prostitusi, sampai penyiksaan-penyiksaan. Gambar atau video yang ada di sana rata-rata tidak layak ditonton dan sangat mungkin membuat seseorang mengalami gangguan jiwa. Di samping itu, memasuki Dark Web mengandung risiko yang besar, karena Dark Web merupakan tempat tanpa aturan. Dark Web mayoritas diisi para ahli teknologi yang kita sebut hacker. Para pemula ibarat seperti domba lugu yang masuk ke hutan penuh serigala. Para hacker sudah menunggu para pengguna awam untuk dicuri informasi pribadi mereka hingga data bank. Bahkan, virus komputer yang dapat merusak komputer hingga data perusahaan bertebaran di Dark Web. Meskipun demikian, Dark Web memiliki sisi positifnya. Dark Web menjadi tempat bebas bagi para pejuang demokrasi untuk berkomunikasi. Sebagai contoh, aktivitas di Cina dan Korea Utara yang dibungkam kebebasan internet mereka oleh pemerintah. Dan juga, Dark Web menjadi surga tempat informasi rahasia beredar. Masih ingat Wikileaks? Panama Paper? Ya, informasi tersebut hanya dapat Anda cari di Dark Web. Nah, jadi kesimpulannya,
Internet ibarat uang koin. Internet adalah sisi depan, dan dark web adalah sisi satu lagi yang ada dan tidak terpisah. Bagi kalian yang penasaran dengan konten dark web, jangan lupa tonton video cara aman dan mudah mengakses dark web dari Android. Oke, semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasi. See you next time.